Pagi itu sang ayah bersiap berangkat kerja, namun putrinya enggan berpisah, menangis tanpa henti. Meski berat hati, ia tetap pergi demi mencari nafkah. Namun tak lama, sang istri menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan. Untuk merawat suaminya, sang istri berhenti bekerja, dan putri kecil mereka terpaksa dititipkan pada nenek di desa. Sang ibu diliputi kegelisahan, ia khawatir bagaimana caranya sang anak bisa menyimpan rahasia ini. Ia tak ingin ibunya tahu kabar buruk tersebut. Sang nenek sudah lama hidup sendiri setelah kehilangan suami, dan 3 dari 4 putranya pun telah meninggal dunia. Sang menantu takut beban baru akan menghancurkan hati yang rapuh. Kemudian sang ibu berpesan untuk tidak menceritakan tentang ayahnya, agar sang nenek tidak bersedih. Terakhir sang ibu berjanji akan menjemputnya secepatnya. Sesampainya di desa, nenek begitu bahagia. Sang menantu pun tidak berkata apa-apa soal suaminya, hanya bilang suaminya sedang bekerja di luar kota sementara dirinya juga harus dinas jauh, maka menitipkan anak untuk sementara. Sang nenek tak curiga sedikit pun, bahkan menyelipkan uang di tangannya, menyuruhnya berhati-hati di jalan. Sang ibu melangkah pergi dan ia berniat menanggung semuanya seorang diri. Meski masa depan terasa gelap dan tak pasti, malam harinya, nenek teringat wajah menantunya saat berpisah, mata yang tampak basah. Ia pun bertanya pelan pada cucunya, "Sebetulnya, ayahmu pergi kemana?" Anak itu menjawab polos, "Ayah sedang mengemudikan truk untuk mencari uang. Kalau sudah cukup, nanti kita pindah dan tinggal bersama nenek." Mendengar itu, nenek hanya tersenyum haru, memeluk cucunya erat-erat. Hari-hari berikutnya, anak kota itu sulit menyesuaikan diri di desa. Pakaiannya terlihat kampungan, makanan pun tak sesuai seleranya. Sang nenek lalu menggoreng ikan, tapi dianggap gosong. Anak itu merengek minta roti susu. Nenek akhirnya membawanya ke pasar sambil berjualan sayur, sekalian membeli roti susu. Namun kabar cepat menyebar. Gosip bahwa sang ibu tega meninggalkan anaknya beredar luas. Dibicarakan para perempuan tanpa peduli bahwa sang cucu mendengarnya. Melihat cucunya menangis, nenek tak tahan, langsung melempar barang ke arah para penggosip itu, lalu membawa cucunya pergi. Namun dalam hati, benarkah gosip itu? Ia mencoba menanyakan lagi pada cucunya, dan si kecil tetap bersikeras bahwa ayahnya sedang bekerja, sedangkan ibunya hanya pergi sementara. Jawaban itu membuat hati nenek sedikit tenang. Meski begitu, anak itu tetap sering menangis. Ia pernah bertengkar dengan teman baru yang mengejeknya ditinggalkan sang ibu. Dengan penuh semangat ia membela ayahnya. "Ayahku yang paling hebat," katanya. Nenek memeluk cucunya erat, berusaha menenangkan. Namun di balik itu, ia semakin gelisah. Telepon ke menantunya tak tersambung, ke putranya pun tak ada jawaban. Ketika menghubungi tempat kerja, diberitahu bahwa putranya sudah lama berhenti. Kini hatinya benar-benar cemas. Menantu yang begitu baik, mungkinkah tega meninggalkan anak dan putranya? Kenapa tak ada kabar sama sekali? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Sementara itu, sang menantu masih berjaga di ruang ICU, menemani suaminya yang terbaring tak berdaya. Berusaha kuat meski semalaman tak tidur, ia memilih bungkam. Sementara di desa, sang nenek hanya bisa menenangkan cucu kecilnya tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya.